Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab Ulisi Institute yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan materi ilmu shorof. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini diberikan kemudahan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga pemahaman sehingga apapun yang kita pelajari diberikan pemahaman dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Kita niatkan semisal pahalanya buat segenap orang tua, para guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابعي التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena dua pertemuan terakhir kita libur karena kebetulan saya ada urusan, jadi nggak bisa menemani Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam mendalami ilmu shorof ini dan juga memurojaah apa yang sudah kita pelajari. Amin. Ya, alhamdulillah sampai saat ini kita sudah sudah mempelajari kurang lebih 22 wazan ya Bapak Ibu. Yes, yang pertama wazan sulasi mujarrad, ada 6 wazan, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, kemudian fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Nah, itu disebut dengan wazan sulasi mujarrad. Nah, insya Allah itu sudah lancar semua ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan itu, karena itu yang paling banyak
Ya, di antara wazan-wazan fiil itu kalau kita bandingkan antara sulasi dengan rubai, nah itu yang paling banyak itu adalah fiil sulasi mujarrad. Ya. Jadi kalau kita sudah menguasai sulasi mujarrad, itu kita seolah-olah sudah menguasai 40% lah ya. 40% dari semua kata kerja yang ada dalam bahasa Arab. Ya, karena sebagian besar fiil itu ya dalam bentuk sulasi mujarrad. Nah, Mujarrad. kemudian sisanya dalam bentuk rubai mujarrad. Nah, dari sulasi mujarrad inilah nanti berubah menjadi sulasi mazid biharfin. Berubah menjadi sulasi mazid Biharfain. biharfaini. Atau berubah menjadi sulasi mazid bi thalathati ahruf. Ahruf. Nah, jadi asalnya selalu dari sulasi mujarrad. Ya, selalu dari sulasi mujarrad. Jadi ibaratnya sulasi mujarrad itu kata dasar yang paling dasar gitu ya. Nah, kemudian nanti baru diubah ke pola-pola yang lain. Nah, itu sulasi mujarrad. Kemudian wazan rubai mujarrad, yaitu fa'lala yufa'lilu. Nah, itu ada satu wazan ya, fa'lala yufa'lilu. Kemudian mulhaq birrubai, ada 7 wazan. Ya, ada 7 wazan. Fa'lala yufa'lilu, faw'ala yufaw'ilu, fai'ala yufai'ilu, fa'wala yufa'wilu, fa'yala yufa'ilu, fa'la yufa'li, fa'nala yufa'nilu. Nah, itu wazan mulhaq birrubai. Oke, ada 7 wazan. Kemudian setelahnya wazan sulasi mazid biharfin ya. Wazan sulasi mazid biharfin ada 3 wazan ya, Bapak Ibu. Ada wazan fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, kemudian af'ala yuf'ilu. Ya, af'ala yuf'ilu. Oke, itu wazan sulasi mazid biharfin. Kemudian wazan rubai sulasi mazid biharfain. Nah, dia ada 5 wazan. Nah, ini yang terakhir kita bahas, yaitu wazan tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, ifta'ala yafta'ilu, imfa'ala yamfa'ilu, kemudian if'alla yaf'allu. Nah, if'alla yaf'allu. Nah, itu disebut dengan wazan sulasi mazid biharfain. Ya. Nah, itu semuanya kalau bisa sudah hafal semua, khususnya wazannya ya, tasrif wazannya. Nah, karena kalau ketemu dengan dengan mauzun yang lain yang dalam teks bahasa Arab atau di Al-Qur'an ataupun hadis, kalau kita sudah hafal wazannya, maka kita akan dengan mudah menentukan sighat dari kalimat yang ada yang kita baca gitu, yang kita temui. Oke. Nah, itu sekedar review untuk wazan-wazan yang sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan langsung Bapak Ibu nambah wazan sulasi mazid 3 huruf ya. Nah, ini wazan kalau dalam struktur itu ini adalah jenis yang ke-6. Sulasi mujarrad, rubai mujarrad, mulhaq birrubai, sulasi mazid biharfin, biharfain, kemudian yang sekarang sulasi mazid bi thalathati ahruf. Kalau bahasa Arabnya auzan sulasiyil mazidi bi thalathati ahrufin ya. Ahrufin. Nah, ahruf. Ahruf ini jamak dari harfun, Bapak Ibu ya. Harfun jamaknya bisa ahruf, bisa juga hurufun yang pakai waw. Nah,
bahasa kitanya wazan atau pola sulasi mazid 3 huruf. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai dengan pengertiannya dulu, Bapak Ibu ya. Pengertian dari wazan sulasi mazid bi thalathati ahruf. Nah, seperti biasa, sulasi itu artinya adalah 3 ya. Sulasi itu artinya 3. Mazid artinya yang ditambah ya. Mazid itu artinya yang ditambah. Karena mazid sekali lagi sighatnya adalah isim fa'il. Zada yazidu ziyadatan wa mazidan fahuwa zaidun wa dzaka mazidun. Nah, sama dengan fa'ala yaf'ilu ya. Fa'ala yaf'ilu. Sara yasiru sayran wa masiratan fahuwa sairun wa dzaka masirun. Nah, jadi sama dengan itu. Mazid. Nah, karena dia berbina ajwaf, nah itu makanya seolah-olah dia nggak sewazan dengan maf'ulun. Ya, maf'ulun sebenarnya dia sewazan dengan maf'ulun. Mazidun. Ya, asalnya adalah mazyudun. Apa asal mazid, Bapak Ibu? Mazyudun ya. Mazidun asalnya adalah mazyud ya, mazyudun. Nah, mazyudun. Oke, mazyudun. Nah, dalam i'lal itu atau dalam kaidah i'lal itu adalah proses mengoperasi kalimat yang di dalamnya ada huruf ilat sehingga bacaannya bisa jadi ringan gitu ya. Nah, itu namanya proses i'lal. Nah, di sini mazyud, mazyudun. Nah, yang pertama cara i'lalnya pindahkan harkat ya kepada huruf sebelumnya. Mazyud. Berarti mazui. Mazui. Maju susah susah Pak ya. Mazui. Mazuidun. Mazui. Mazuidun. Oke. Mazuidun ya. Oh ini gitu ya. Mazuidun. Oke, berarti ketika sudah dipindahkan, kenapa dipindahkan? Karena di sini huruf ya berharkat, sementara ada huruf sahih sebelumnya tidak berharkat. Nah, jadi dalam kaidah i'lal itu yang berharkat itu adalah huruf sahih, Bapak Ibu. Ya, huruf sahih. Sementara huruf ilat karena dia sudah sakit, ilah itu artinya kan sakit. Nah, sementara harkat itu adalah beban. Sudahlah dia sakit, kemudian dikasih beban, nah itu dia bertambah sakit. Nah, logikanya seperti itu. Nah, sehingga dhammahnya dipindahkan kepada huruf yang sebelumnya. Sehat. Nah, huruf sehat sebelumnya. Maka menjadi mazuidun. Ya, mazuidun. Nah, maka bertemu dua huruf yang sukun di sini, yaitu ya dan waw. Nah, waw ini adalah tambahan pada isim maf'ul ya. Oke. Karena bertemu dua huruf yang sukun, ya, maka di sini harus dibuang salah satu dari ya dan waw. Nah, dalam kaidah ilmu i'lal yang dibuang adalah huruf waw maf'ulnya. Ya. Nah, yang dibuang adalah waw maf'ul, maka dia menjadi mazuidun ya. Oke, mazuidun. Oke. Kira-kira mazuidun lidah kita enak nggak bacanya Bapak Ibu? Mazuidun. Kurang Ustaz. Nah, kurang enak ya, karena huruf ya ini
dalam tradisi bahasa Arab atau ilmu shorof, huruf sebelumnya harus kasroh supaya bacaannya nyaman gitu ya, supaya mutabaqah. Maka supaya dia ringan dibaca, maka dhammah zai diubah menjadi kasroh. Maka dia menjadi mazidun. Nah, gitu prosesnya. Mazidun. Itu makanya mazid dibaca dengan mazidun ya. Karena asalnya mazyudun yang sewazan dengan apa mazyudun? Maf'ulun. Jadi sebenarnya mazidun itu sewazan dengan maf'ulun. Ya, karena dia sama-sama isim maf'ul. Tapi karena dia mengalami proses i'lal, maka seolah-olah dia tidak sama dengan wazannya, yaitu maf'ulun. Nah, jadi dia diproses, pindahkan harkat ya kepada huruf sebelumnya. Karena berharkat huruf ilah dan sukun huruf sebelumnya. Maka dia menjadi mazuidun. Maka bertemu dua huruf yang sukun. Yaitu ya dan waw maf'ul. Maka dibuanglah waw maf'ul untuk melepaskan pertemuan dua huruf yang sukun. Maka jadi dia mazuidun. Nah, kemudian supaya ringan di bacaan, maka digantilah dhammah zai menjadi kasroh ya, supaya mutabaqah dengan bacaan ya. Nah, maka jadi dia mazidun. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi sulasi mazid itu artinya yang ditambah. Sebagaimana halnya isim maf'ul, cara menerjemahnya adalah yang di ya. Yang di. Oke, terus bi salasati. Bi salasati. Nah, artinya dengan 3. Artinya 3 ditambah 3. Ahrufin. Ahrufin artinya huruf. Nah, ini kalau kita kaji secara bahasa ya. Jadi sulasi artinya 3, mazid artinya yang ditambah, bi salasati dengan 3, ahrufin artinya huruf. Jadi kalau kita simpulkan sulasi mazid bi salasati ahruf adalah salah satu wazan fi'il di mana fi'il madhinya terdiri dari 6 huruf ya, Bapak Ibu, 6 huruf. Di mana fi'il madhinya terdiri dari 6 huruf. 3 diantaranya berstatus asli. Asli di sini maksudnya apa, Bapak Ibu? Berasal dari sulasi mujarrad. Nah, itu maksudnya. Berarti dia fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Dan 3 sisanya merupakan huruf tambahan. Nah, ini yang disebut dengan wazan sulasi mazid bi salasati ahruf. Ya, salah satu wazan fi'il di mana fi'il madhinya terdiri dari 6 huruf. 3 diantaranya berstatus asli, ya, berasal dari sulasi mujarrad, dan 3 sisanya merupakan huruf tambahan. Nah, misal, ya, misalnya istaf'ala. Nah, ini dia termasuk wazan sulasi mazid bi salasati ahruf. Kira-kira apa asalnya Bapak Ibu? Istaf'ala. Fa'ala ya. Fa'ala. Ya. Asalnya adalah fa'ala. Dia selalu dari sulasi mujarrad. Ya, berarti tambahannya hamzah, sin,
dan ta di awal sulasi mujarrad. Ya, istaf'ala. Oke. Kemudian termasuk juga di wazan ini yaitu if'ala. Ya, if'ala. Apa asal if'ala kira-kira Bapak Ibu? Fa'ala juga, Ustaz. Fa'ala sama dari sulasi mujarrad. Ya. Tapi ketika dipindah ke wazan sulasi mazid bi thalathati ahruf, maka dia ditambahi. Nah, di sini tambahannya adalah hamzah di awal, kemudian alif ya alif antara ain dan lam fiil, dan huruf yang sejenis dengan lam fiil di akhirnya. Nah, ini yang disebut dengan wazan sulasi mazid bi thalathati ahrufin. Ya. Oke, fa'ala, istaf'ala. Nah, fa'ala menjadi if'ala, ya, dengan menambahkan 3 huruf tambahan. Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan sulasi mazid bi thalathati ahruf. Nah, sekarang ada berapa pola dari sulasi mazid bi thalathati ahruf? Nah, berbeda dengan sulasi mazid bi harfain yang jumlah babnya 5, maka untuk sulasi mazid bi thalathati ahruf ini ada 4 wazan Bapak Ibu. Ya, 4 wazan atau 4 pola. Nah, jadi malam ini insya Allah kita menambah 4 wazan dari wazan fi'il. Ya. Nah, insya Allah ini mudah. Ya, ini mudah. Dan ini juga termasuk wazan yang sering muncul dalam teks bahasa Arab. Ya, dia sering muncul dalam teks bahasa Arab. Oke. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Wazan yang pertama untuk sulasi mazid 3 huruf adalah istaf'ala yastaf'ilu. Nah, ini wazan pertama. Ya, istaf'ala yastaf'ilu. Oke, ingat asalnya adalah fa'ala yaf'ulu. Selalu dari sulasi mujarrad. Oke. Kira-kira Bapak Ibu, ya, huruf tambahan yang ada pada bab pertama sulasi mazid bi thalathati ahruf ini apa saja? Huruf tambahannya. Berarti hamzah. Nah, hamzah Pak ya. Hamzah di awal, hamzah, sin dan ta di awal sulasi mujarrad. Nah, ya. Istaf'ala yastaf'ilu. Nah, ini. Istaf'ala yastaf'ilu. Asalnya adalah fa'ala yaf'ulu. Oke. Nah, apa mauzunnya? Nah, salah satu mauzunnya adalah istakhraja yastakhriju. Istakhraja yastakhriju. Kira-kira asal sulasi mujarradnya apa Bapak Ibu? Kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju ya. Kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju. Kalau kharaja yakhruju, dia sulasi mujarrad. Kira-kira terjemahannya apa Bapak Ibu? Kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju artinya keluar. Ya, artinya keluar. Tapi kalau istakhraja yastakhriju, mengeluarkan, ya, meminta keluar. Nah, gitu. Ya, meminta keluar. Nah, itu bedanya kharaja dengan istakhraja. Istakhraja itu meminta keluar. Meminta keluar. Kalau akhraja
Akhraja kira-kira? Saya telah keluar. Saya keluar. Ini fi'il madhi, Bu. Akhraja, af'ala. Af'ala yuf'ilu, berarti akhraja yukhriju. Berarti telah mengeluarkan. Nah, jadi kalau akhraja artinya mengeluarkan. Istakhraja meminta keluar. Kharaja keluar. Akhraja mengeluarkan. Nah, gitu ya. Akhraja mengeluarkan. Sama juga dengan akhraja, kharraja. Ya, kharraja yukharriju. Kharraja yukharriju. Takhrijan. Nah, dalam ilmu hadis itu ada namanya ilmu takhrij. Nah, itu berasal dari kharraja yukharriju. Nah, artinya mentakhrij, mengeluarkan juga. Jadi akhraja dengan kharraja sama, Bapak Ibu, ya. Sama-sama mengeluarkan maknanya. Tapi kalau takharraja yatakharraju. Pernah dengar Bapak Ibu? Takharraja yatakharraju. Berarti fi'il mudhari Ustaz. Fi'il mudhari, Bu. Takharraja yatakharraju. Nah, takharraja ini artinya tamat atau lulus. Ya. Misalnya kalau kita menyebutkan saya lulus dari Universitas Islam Negeri. Takharrajtu min jami'ati, misalnya minal jami'ah al-hukumiyah al-islamiyah. Takharrajtu. Nah, takharrajtu itu artinya selesai belajar. Nah, jadi beda-beda. Beda wazan, beda cara menerjemahkannya. Nah, oke. Takharraja yatakharraju. Jadi takharraja, dia seorang laki-laki telah tamat dari pesantren misalnya. Takharraja minal ma'had al-islami. Ya, dia selesai, dia alumni dari pondok pesantren misalnya. Takharraja. Kalau istakhraja diartikan DO itu bisa Ustaz ya? Gimana, Pak? Kalau istakhraja meminta keluar, kalau diartikan DO gitu bisa Ustaz? Meminta keluar, ya. Meminta keluar itu ada semacam tuntutan, Pak. Ya. Misalnya yastakhriju Ahmad waladahu misalnya. Muhammad meminta anaknya keluar minal ghurfah, dari ruangan. Ya, artinya mengusir lah ya. Bisa ya, kasarnya mengusir gitu, istakhraja. Konotasinya mengusir gitu. Itu, Pak. Tapi bukan perintah ya, bukan ya, beda ya. Jadi ada semacam makna tolab di sana, ada makna permohonan gitu ya. Permohonan atau permintaan, meminta keluar. Sama juga dengan istaghfara. Meminta ampunan ya Ustaz ya. Istaghfara artinya apa, Pak? Meminta ampunan gitu. Meminta ampun. Kalau ghafara, memaafkan ya. Nah, kalau ghafara mengampuni. Kalau ghafara itu tugasnya Allah atau haknya Allah gitu ya, bukan tugasnya Allah juga. Haknya Allah, ghafara, mengampuni. Tapi kalau istaghfara itu haknya makhluk. Ya, istaghfara atau istaghfara yastaghfiru. Nah, dia seorang laki-laki telah meminta ampunan. Istaghfarullah subhanahu wa ta'ala. Nah, misalnya kita selesai sholat, astaghfirullahal azim. Nah, artinya saya meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu. Jadi salah satu fungsi wazan ini adalah untuk memindahkan sulasi mujarrad kepada makna meminta sesuatu gitu ya, istakhraja, istaghfar. Oke. Nah, ini untuk mauzun ya. Nah, sementara untuk nama bab terambilkan dari masdar.
Berarti nama babnya adalah bab istif'al Bapak Ibu ya. Istif'al. Kenapa istif'al? Karena masdarnya adalah istif'alan. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Nah, jadi karena masdarnya adalah istif'al, maka nama babnya adalah bab istif'al. Oke. Kemudian tanda bab Bapak Ibu. Nah, tadi sudah kita singgung dikit ya. Apa tanda babnya? Fi'il madhinya terdiri dari 6 huruf dengan huruf asli dengan tambahan hamzah, sin, dan ta di awal. Nah, di awalnya. Nah, ini tanda bab untuk bab pertama, sulasi mazid bi thalathati ahruf. Madhinya terdiri dari 6 huruf dengan tambahan hamzah, sin, dan ta di awalnya. Nah, oke. Saya kira mudah ya. Jadi tambahannya yang di awal ini. Nah, gitu. Oke, fi'il madhinya terdiri dari 6 huruf dengan tambahan hamzah, sin, dan ta di awalnya. Oke. Sementara untuk faedah bab pertama sulasi mazid bi thalathati ahruf ini secara umum adalah untuk muta'addi. Ya, dan kadang untuk lazim. Nah, jadi faedah sebagian besar fi'il yang masuk ke dalam wazan istaf'ala yastaf'ilu, nah itu mayoritasnya membutuhkan maf'ul bih. Nah, apa contohnya? Nah, contohnya yang sering kita ucapkan. Astaghfirullahal azim. Azima, azimu, atau azimi Bapak Ibu? Azimi, Ustaz. Nah, dia naat dari Allah, Pak. Azima. Azima. Ya. Astaghfirullahal azima. Alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Nah, itu. Astaghfirullahal azima. Alladzi la ilaha illa hu al hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Nah, berarti selama ini saya salah ya Ustaz ya. Hayyul qayyumu ya. Hayyul qayyuma. Iya, biasanya saya juga gitu, qayyumu ya. Nah, gini, Bu. Nah, kita bikin semua dulu ya. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illahu ya. Hai. Nah, jadi bacaannya boleh 2 di sini. Wa atubu ilaih. Oke. Biasanya kita baca apa Bapak Ibu? Alladzi la ilaha illahu huwa ya. Di sini koma sebenarnya. Kemudian di sini ada naat lagi. Ya. Jadi astaghfirullah. Ya. Allah. Oke, Allah. Kemudian al-azima. Nah, azima adalah naat pertama Bapak Ibu. Ya, saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Al-azima. Kemudian naat yang kedua, alladzi la ilaha illahu. Yang tiada Tuhan melainkan Ia. Oke, ini sifat yang kedua. Ya. Jadi kalimat panjang alladzi la ilaha illahu ini adalah naat yang kedua untuk lafaz Allah. Oke. Kemudian muncul lagi naat yang ketiga. Al-hayy. Al-hayya. Nah, kalau dia naat berarti sama dengan man'utnya Bapak Ibu, yaitu Allah. Ya, Allah. Berarti astaghfirullahal azima
Al-Hayya. Nah, Al-Hayya yang maha hidup. Terus Al-Qayyum. Koyuma. Al-Qayyum. Koyuma. Ma. Nah, Qayyuma. Ya, benar. Qayyuma. Sebagai apa dia Qayyuma? Man'ut. Naat. Sebagai naat yang keempat dari Allah. Jadi Allah man'ut, azima sebagai naat pertama, alladzi la ilaha illahu sebagai naat kedua. Al-Hayya ini naat ketiga, Al-Qayyuma naat keempat. Nah, gitu. Ini bacaan asli, ya, bacaan yang sesuai dengan standar ini standar asli asal dalam bacaan. Jadi kalau ada naat, bacaannya harus sama dengan man'ut. Kalau man'utnya nasab, maka naatnya juga harus nasab. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada kita yang bacanya Al-Hayyul Qayyumu? Boleh nggak seperti itu? Nah, jadi nggak usah cemas juga Bapak Ibu. Boleh. Ya, boleh, tapi posisinya bukan lagi naat. Ya, bukan lagi naat, tapi dia menjadi khobar dari huwa yang disembunyikan sebelumnya. Nah, jadi sebelum Al-Hayyu itu ada huwa yang disembunyikan. Ya. Jadi tujuan kita belajar ini supaya tahu aja kalau orang baca Al-Hayyul Qayyumu berarti dia menyembunyikan mubtada sebelum Al-Hayyu. Yaitu lafaz huwa. Dia Allah itu maha hidup, Al-Qayyumu lagi maha berdiri sendiri. Nah, jadi bagi yang baca Al-Hayyu itu nggak salah, benar juga. Ya, tapi posisinya sebagai khobar dari dhamir huwa mustatir atau huwa yang disembunyikan sebelumnya. Nah, inilah yang sering dibaca oleh orang Indonesia yang kita biasakan. Iya. Tapi kalau sesuai dengan kaidah dasar ilmu nahwu shorof, ya, at itu harus sama dengan man'utnya. Nah, biasanya kalau kita gunakan kaidah standar berarti al-hayyal qayyuma wa atubu ilaih, dan saya bertaubat, memohon taubat ilaihi kepada Allah. Nah, jadi bisa bedain ya Bapak Ibu, kalau dibaca al-hayya berarti dia menjadi naat yang ketiga untuk lafaz Allah. Tapi kalau dibaca al-hayyu dia menjadi khobar dari domir huwa yang disembunyikan. Nah, kalau wawunya itu wawu apa ya Ustaz di situ ya Ustaz ya? Yang mana Pak? Wa atubu itu wawu apa ya? Ini wawunya wawu atof Pak. Wa atubu. Nah, di sini kan ada astaghfiru. Oh iya, ke situ ya. Saya memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan saya bertaubat ilaihi kepada Allah. Nah, jadi yang kita baca itu adalah pengakuan sebenarnya. Pengakuan dan permohonan supaya Allah mengampuni kita dan memberi kita taubat. Wa atubu. Nah, kenapa atubu? Ya karena dia ma'tuf kepada astaghfiru. Astaghfiru kenapa rofa? Karena dia tidak didahului oleh amil nasab dan amil jazam. Nah, itu makanya astaghfiru. Nah, karena ma'tuf alaihnya rofa, maka ma'tufnya juga harus rofa. Itu makanya wa atubu ilaihi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi nggak usah diperbesarkan juga ini. Saya biasanya kalau kita mimpin gitu ya, itu bacanya yang sesuai dengan apa yang dibaca jamaah selama ini. Nah, biasanya saya baca Al-Hayyul Qayyumu kalau dikelaskan ya. Tapi kalau seandainya kita di majelis khusus yang paham dengan kaidah, boleh kita baca Al-Hayyul Qayyumah. Ya, tujuannya supaya
ya kalau di majelis yang sudah sama-sama tahu nggak masalah. Tapi kalau di majelis yang biasanya dibaca Al-Hayyul Qayyumu, kemudian kita baca Al-Hayyul Qayyuma, itu bisa heboh itu. Itu sesat dah. Iya, nanti bisa, wah ini bacanya salah gitu ya. Nah, itulah kelebihan kita Bapak Ibu kalau kita belajar, kita bisa menerima perbedaan bacaan. Ya, sehingga kita nggak mudah menyalahkan, nggak mudah menganggap oh bacaannya salah gitu ya. Dua-duanya benar, tapi harus dengan pengetahuan. Nah, kalau dibaca Al-Hayyu berarti dia khobar dari huwa yang disembunyikan sebelumnya. Tapi kalau dibaca Al-Hayya berarti dia naat dari Allah, ya naat ketiga dari lafaz Allah. Nah, jadi seperti itu. Begitu juga Bapak Ibu, kalau seandainya mendengar imam misalnya yang membaca Al-Hayyal Qayyuma, berarti kita sudah tahu. Oh, jadi imamnya memposisikan Al-Hayya sebagai naat dari Allah. Nah, jadi nggak usah ini juga, nggak usah, oh imamnya salah itu bacaannya. Nggak gitu juga Pak ya. Nah, disinilah pentingnya kita belajar sebenarnya. Jadi kata guru saya itu semakin banyak orang belajar, maka semakin dia toleran dengan perbedaan yang dia temukan gitu. Karena dia tahu, oh ketika orang seperti ini, oh berarti dia mengamalkan ini nih. Kita tahu selama itu tidak berkaitan dengan usulul akidah, ya, maksudnya materi-materi akidah yang usul, yang dasar. Nah, itu kita masih diperbolehkan untuk berbeda. Ya, asalkan tidak berkaitan dengan bab akidah ya, bab akidah yang usulnya. Akidah itu ada dua juga, ada yang usul, ada yang furu'. Ya, ada yang dasar, ada juga yang cabang. Nah, yang nggak boleh berbeda itu adalah bab akidah yang usul. Nah, yang usulnya seperti misalnya Allah itu Esa misalnya. Atau Nabi Muhammad itu adalah akhir para nabi. Nah, itu adalah usulul akidah. Ya, akidah yang usul, yang dasar, yang asal. Tapi kalau dalam masalah furu' akidah, jadi akidah itu ada furu'nya juga. Misalnya dalam persoalan apakah Nabi Khidir itu atau Khadir itu nabi atau enggak. Nah, itu enggak itu tidak menyangkut dengan usulul akidah. Jadi boleh berbeda di sana. Atau misalnya yang masalah furu' akidah. Kalau bertempat tidak bertempat itu Ustaz? Itu juga termasuk sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan itu sebagai usulul akidah. Ya, usulul akidah dalam artian meyakini Allah bertempat itu merusak usulul akidah. Ya, karena Allah itu subhanallah ya, anil makan waz zaman. Allah itu maha suci dari tempat dan waktu. Karena tempat dan waktu itu pun itu adalah makhluknya Allah. Kalau seandainya Allah bertempat, nah kalau bahasanya Al-Ghazali akan muncul beberapa kemungkinan. Ya, tempatnya itu apakah lebih kecil dari Allah atau lebih besar? Jadi banyak logika yang dimunculkan ya. Kalau Allah bertempat, ya tentu tempatnya akan lebih besar dari Allahnya. Sementara Allah itu adalah Allahu Akbar. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, kemudian ketika Allah bertempat, itu artinya ada ini kan, ada kehendak, ada kebutuhan Allah terhadap tempat. Sementara Allah itu qiyamuhu binafsihi. Ya, Allah itu berdiri dengan sendirinya. Jadi banyak persoalan kalau seandainya ayat-ayat mutasyabihat itu dimaknai secara tekstual gitu ya. Nah, jadi ada bab-bab akidah yang di sana kita harus tafwid. Tafwid itu artinya menyerahkan maknanya hanya kepada Allah. Allah yang lebih tahu maknanya. Nah, dengan begitu kita lebih selamat ya.
Kita lebih selamat daripada diterjemahkan, kemudian kita bayangkan summastawa 'alal 'arsy misalnya. Kemudian Allah beristiwa di atas arasy. Nah, istiwanya itu ada yang menerjemahkan duduk misalnya. Nah, itu kan kita akan menggambarkan Allah duduk sebagaimana halnya kita duduk. Nah, itu yang berbahaya. Nah, menurut Ahlus Sunnah, ya, ayat itu nggak usah diterjemahkan, udah istawa, summastawa 'alal 'arsy. Allah itu istiwa. Allah itu beristiwa di atas arasy. Nah, gimana istiwanya nggak usah difikirkan. Pokoknya ayatnya seperti itu ya kita terima. Gitu. Nah, itu yang lebih selamat ya. Nah, cuma sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Asy'ariyah ada juga yang menakwilnya gitu ya. Istawa itu maknanya adalah istaula misalnya, menguasai. Karena secara penggunaan bahasa, istawa itu juga bisa digunakan dimaknai dengan istaula, menguasai. Gitu ya. Jadi summastawa 'alal 'arsy artinya Allah menguasai arasy. Sedang arasy saja yang makhluk Allah yang terbesar itu Allah kuasai, apalagi makhluk yang di bawah arasy. Arasy itu makhluk terbesar, ya. Apalagi yang di bawah-bawahnya seperti kita manusia, bumi, langit dan segala macamnya. Nah, jadi manhaj yang seperti itu yang yang sering membuat kita saling salah menyalahkan antara satu sama lain. Ya, tapi itu sudah terjadi sejak dulu sih Bapak Ibu. Jadi kita nggak heran juga ya, ada perbedaan-perbedaan itu di kalangan umat Islam. Nah, cuma yang jadi persoalan adalah klaim kebenaran. Nah, itu aja sih. Nah, bagi yang tidak meyakini seperti ini, maka dia kafir, maka dia musyrik misalnya. Itu yang berbahaya. Asalkan nggak muncul seperti itu, ya, nah itu sebenarnya aman-aman saja. Ketika berbeda misalnya, ketika lawannya berbeda, ya udah kami meyakini seperti ini, Anda seperti itu, ya silahkan. Nah, kalau hanya sebatas ini, insya Allah aman, Pak. Aman ya Ustaz ya. Nah, kita aman. Tapi yang terjadi sekarang bukan seperti itu ya. Iya. Nah, kalau berbeda, kalau mereka meyakini seperti ini, berarti mereka musyrik, mereka kafir dengan ayat-ayat Allah. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari prinsip seperti itu. Iya, Ustaz. Nah, apalagi perbedaan hanya di bacaan astagfirullah. Nah, ini sangat tidak etis ya kalau kita bangku hantam hanya gara-gara astagfirullahalazimnya al-hayya, kemudian al-hayyu. Nah, gitu. Oke. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Oke, astaghfiru berarti dia berfaedah muta'addi ya. Karena dia butuh kepada maf'ul. Astaghfiru. Kira-kira fa'ilnya mana astaghfiru Bapak Ibu? Fa'ilnya ana mustaghfir. Ya, astaghfiru, saya memohon ampun terhadap Allah, kepada Allah. Nah, Allah hanya sebagai maf'ul bih. Karena istaghfara yastaghfiru punya maf'ul bih, maka faedahnya disebut muta'addi. Kemudian ada lagi faedahnya untuk lazim. Ya, untuk lazim. Nah, apa contohnya? Contoh yang lazim misalnya gini. Istahjarat tinu. Nah, kira-kira istahjara diambilkan dari sulasi mujarrad apa Bapak Ibu? Istahjara. Hajara ya. Hajara, hajar, batu. Nah, ketika dia dijadikan fi'il istahjaratinu artinya telah membatu al-tin, tanah itu. Artinya tanah itu sudah menjadi batu. Nah, jadi tanah itu kalau dibiarkan lama-kelamaan, nah dia mengeras akhirnya menjadi batu. Nah, istahjaratinu, tanah itu sudah membatu. Nah, itu artinya.
Nah, istahjara ini faedahnya di sini adalah faedah lazim ya, karena dia tidak butuh kepada maf'ul. Oke. Istahjara at-tinu. Nah, ini wazan pertama Bapak Ibu untuk sulasi mazid bi thalathati ahruf. Ya. Bab pertama untuk sulasi mazid bi thalathati ahruf. Oke, sekarang kita masuk bab kedua. Bab kedua untuk sulasi mazid bi thalathati ahruf adalah bab if'au ala yaf'au'ilu. Ya, if'au ala yaf'au'ilu. Oke, asalnya fa'ala yaf'ulu dari sulasi mujarrad. Oke, kira-kira apa tambahannya Bapak Ibu? Yaf'ulu. If'au ala. Tambahannya hamzah di awal. Oke, hamzah di awal, kemudian waw. Ya, waw. Kemudian huruf yang sejenis dengan lam fiilnya. Dengan ain fiilnya, Pak. Oh, ain fiilnya. Jadi yang tambahan adalah ain yang kedua. Huruf yang sejenis dengan ain fiil. Nah, karena ain di sini kan ain fiil ya, maka huruf tambahannya juga ain. Nah, berarti huruf tambahannya yang sejenis dengan ain fiil. Nah, contohnya misalnya ya'syaushaba. Ya, ya'syaushaba, ya'syaushibu. Ya'syaushibu. Nah, kira-kira asalnya apa Bapak Ibu? Ya'syaushaba. Syaba ya. Ya'shibu. Nah, artinya hijau ini. Syaba ya'shibu. Nah, kira-kira tambahannya di sini hamzah di awal, kemudian waw, kemudian huruf yang sejenis dengan ain fiilnya yaitu shin. Ya, huruf yang sejenis dengan ain fiil. Ya'syaushaba. Ya'syaushaba, ya'syaushibu. Nah, artinya telah sangat hijau, Bapak Ibu. Ya, kalau asyaba ini artinya hijau. Ketika dipindahkan kepada ya'syausaba artinya adalah sangat hijau. Ya, sangat-sangat hijau. Oke. Nah, ini salah satu mauzun untuk untuk bab kedua sulasi mazid bi thalathati ahruf. Nah, contoh lainnya ihlaula, yahlauli. Ya, ihlaula, yahlauli. Nah, apa kira-kira sulasi mujarradnya Bapak Ibu? Yahlaula. Nah, sulasi mujarradnya hala. Ya, hala. Apa arti hala? Hilyah, manis ya. Hala ini artinya manis. Kalau ihlaula sangat manis. Nah, itu. Oke. Nah, itu ihlaula, yahlauli. Nah, untuk nama bab dia terambilkan dari masdar, dari if'au ala. Nah, apa masdarnya? If'i'al. Ya, if'i'alun. Oke. Jadi nama bab untuk bab kedua adalah bab if'i'al. Kenapa if'i'al? Ya karena masdarnya adalah if'i'al. If'au ala yaf'au'ilu if'i'alan. Maka nama babnya adalah bab if'i'al.
Oke, sekarang nama bab, ciri babnya Bapak Ibu. Apa ciri babnya? Fi'il madinya terdiri dari 6 huruf dengan tambahan hamzah di awal, kemudian huruf waw dan huruf yang sejenis dengan ain fiil. dengan ain fiil antara ain fiil dan lam fiil. Jadi agak panjang ya, bahasa ciri babnya agak panjang. Fi'il madinya terdiri dari 6 huruf dengan tambahan hamzah di awal. Nah ini. Ya, hamzah di awal. Kemudian huruf waw. Waw. Dan huruf yang sejenis dengan ain fiilnya. Nah, ain. Ya. Dan huruf yang sejenis dengan ain fiilnya antara ain fiil dan lam fiil. Nah, jadi huruf tambahannya ada 3. Ya, huruf tambahannya ada 3. Oke. Nah, ini untuk ciri bab. Nah, sementara untuk faedah bab, nah, tadi karena saya bilang sangat, kira-kira faedahnya apa Bapak Ibu? Mubalaghah lazim. Ya, mubalaghah lazim. Mubalaghah itu artinya sesuatu yang mengandung makna sangat ya, sesuatu yang dominan gitu. Nah, itu namanya mubalaghah lazim. Nah, misalnya syaw. Nah, kira-kira bacanya apa Bapak Ibu? Panjang amat ya. Nah, asyabatil fa'il ardu idza nabat. Nah, idza nabatat fiha an-nabatu. Nah, asyabatil ardu, apa arti asyabatil ardu? Tanah itu telah hijau apabila tumbuh fiha di tanah itu an-nabat. Tumbuhan. Tapi kalau kita bahasanya ya syawsyabatil ardu idza kathurat fiha an-nabat. Nah, gimana cara nerjemahnya? Ya syawsyabatil ardu. Tanah itu sangat hijau atau sangat-sangat hijau. Idza kathurat apabila banyak fiha pada tanah itu an-nabatu tumbuhan. Nah, kira-kira apa beda ya syawsyabat dengan ya syawsyaba asyabah Bapak Ibu? Lebih gitu ya Ustaz ya. Nah, itu kalau ya syawsyabat artinya sangat-sangat hijau. Jadi ada makna mubalaghah. Ya, ada makna mubalaghah. Mubalaghah itu sesuatu yang berlebih. Ya, sesuatu yang dominan. Nah, itu namanya mubalaghah. Sementara kalau asyaba ini faedahnya lazim. Ya, bumi itu telah hijau apabila tumbuh pada tanah itu apa? Tumbuhan. Nah, ketika dia dipindah ke bab if'al, maka muncul makna mubalaghah. Maka muncullah terjemahan telah sangat hijau. Nah, itu bedanya asyabat dengan i'syawsyabat. Oke. Nah, jadi faedah bab kedua
ini hanya untuk mubalaghah lazim. Begitu juga dengan bab ketiga dan keempat. Nah, faedahnya hanya untuk mubalaghah lazim. Nah, sekarang kita lanjut dulu Bapak Ibu. Bab ketiga. Bab ketiga, bab if'ala yaf'alu. Ya, if'ala yaf'alu. Kira-kira sepintas mirip dengan bab apa? Bapak Ibu, kalau dilihat ya, if'ala yaf'alu. Mirip Bab bab sulasi mazid Mazid biharfain. biharfain. biharfain, bab Bab 3. bab 3 ifta'ala yafta'ilu. Bab kelima, ya, bab kelima sulasi mazid biharfain. If'ala yaf'alu. Tapi di sini ada tambahan, yaitu alif sesudah ain. Nah, jadi di sini ada tambahan huruf lagi. Asalnya adalah fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu asalnya. Nah, berarti tambahannya apa di sini? Hamzah. Ya, hamzah di awal. Oke, terus alif. Alifnya di mana, Pak? Antara ain fi'il dan lam fi'il ya. Terus yang terakhir huruf yang sejenis dengan lam fi'ilnya. Nah, jadi lam ini dua. Satunya adalah huruf tambahan. If'ala yaf'alu. Oke. Nah, apa contoh mauzunnya? Nah, mauzunnya misalnya isfarra. Yasfaru. Isfarra. Yasfaru. Yasfarru. Apa arti isfarra? Telah sangat kuning. Ya, isfarra yasfarru artinya sudah sangat kuning. Tapi kalau alifnya berkurang, isfarra. Yang bab kelima sulasi mujarrad, sulasi mazid biharfain. Apa cara terjemahnya? Isfarra yasfarru. Nah, kalau isfarra yasfarru artinya telah sangat kuning. Tapi kalau isfarra artinya sangat kuning. Nah, itu bedanya. Jadi mubalaghah yang ada pada if'ala itu lebih kuat ketimbang mubalaghah yang ada pada bab kelima sulasi mazid biharfain. Nah, kalau safira apa sulasi mujarradnya? Safuro kayaknya ya Pak ya, safuro. Nah, nanti kita cek kalau ada yang punya kamus bisa dipastikan safuro, safiro atau safaro. Kalau saya nggak salah safuro ya. Nah, kalau safuro artinya kuning biasa. Ya, tidak ada sangatnya. Ketika dipindahkan ke isfarra berubah menjadi sangat kuning. Tapi kalau dipindahkan ke bab isfarra atau if'ala maka dia mengandung makna yang lebih kuning ya, sangat kuning. Nah, seperti itu. Nah, itu beda antara bab ini dengan bab kelima sulasi mazid biharfain. Oke, kemudian nama bab. Kira-kira nama babnya apa, Bapak Ibu? If'ala yaf'alu, if'ilal. Nah, nama babnya adalah if'ilal. Oke, if'ala yaf'alu if'ilalan wa muf'alun. Nah, sampai nanti sampai kepada isim makan ya. Oke. Kemudian ciri babnya. Apa ciri babnya? Fi'il madhinya terdiri dari 6 huruf
dengan tambahan. Apa tambahannya Bapak Ibu? Dengan tambahan Tambahan hamzah hamzah di di awal. awal huruf alif. Nah, huruf alif yang ini antara huruf alif antara Ain fiil, ain fiil dan lam fiil. lam fiil dan huruf yang sejenis dengan lam fiil di akhirnya. Nah, jadi tambahannya yang pertama hamzah. Yang kedua alif. Yang ketiga huruf yang sejenis dengan lam fiilnya. Nah, misalnya if'ala, hamzah, alif, kemudian lam ya. Kalau isfarra, apa huruf tambahannya? Hamzah di awal, Hamzah, kemudian alif, alif, kemudian ro roh di akhir. akhirnya. Karena dia sejenis dengan lam Lam fiil. fiil. Oke. Nah, untuk faedah, nah seperti yang saya bilang tadi, faedahnya sama, yaitu mubalaghah lazim. Nah, faedahnya sama, mubalaghah lazim. Tapi mubalaghah lazimnya itu lebih mubalaghah dari mubalaghah lazim yang ada pada bab kelima sulasi mazid biharfain. Nah, misalnya ihmarra Nah, kalau seperti ini apa artinya? Ihmarra wajhu Ahmada. Wajah Ahmad sangat Sangat merah. merah. Nah, ini sangat merah biasa. Ya, agak lebih merah dari biasanya. Tapi kalau ihmarra wajhu Ahmada idza ghadiba ghadban syadidan misalnya. Nah, apa artinya ihmarra di sini? Ihmarra wajhu Ahmada idza ghadiba ghadban syadidan. Apa artinya Bapak Ibu? Syadidan. Ihmarra, telah sangat-sangat merah wajah si Ahmad apabila marah dia ghadban syadidan, dengan marah yang sangat, maksudnya dengan marah yang memuncak Besar. gitu ya. Marah yang memuncak. Nah, ihmarra di sini faedahnya adalah mubalaghah lazim. Yang berbeda dengan ihmarra yang sewazan dengan if'ala bab kelima sulasi mazid biharfain. Nah, itu bedanya. Kalau hamura itu apa artinya Bapak Ibu? Hamura merah biasa. Ya. Tapi kalau ihmarra sangat merah. Kalau ihmarra sangat merah. Nah, itu bedanya. Oke. Nah, ini untuk bab ketiga sulasi mazid bi thalathati ahruf. Oke, sekarang bab terakhir. Ya, bab terakhir wazannya adalah if'awwala yaf'awwilu. If'awwala yaf'awwilu. Asalnya apa? Fa'ala yaf'ulu. Nah, selalu dari sulasi mujarrad. Oke. Berarti Bapak Ibu tambahannya apa ini? Hamzah di awal, kemudian Waw. dua waw
antara ain fiil dan lam Lam fiil. fiil. Nah, kita bahasakan di sini. Fiil maudinya terdiri dari 6 huruf dengan tambahan apa? Hamzah ya, dengan tambahan hamzah di awal, dan wawnya 1 atau 2 Bapak Ibu? If awwala. 2. Dua. Dan 2 huruf waw antara ain fiil dan lam fiil. Nah, gitu ya. Jadi fiil maudinya terdiri dari 6 huruf. If awwala. Benar 6 huruf. Hamzah, fa, ain, kemudian wawnya 2, kemudian lam. Nah, 6 huruf ya. Dengan tambahan hamzah di awal. Nah, ini hamzah di awal. Dan 2 huruf waw antara ain fiil dan lam fiil. Nah, ini yang saya merahkan, ini adalah dua huruf waw. Ya, if awwala yaf'awwilu. Oke, apa mauzannya? Ijlawaza yajlaw Izin. wilu. Ijlawaza yajlaw wilu. Nah, sulasi mujaradnya adalah jaladha. Nah, apa arti jaladha, Bapak Ibu? Jaladha ini berlari ya, berlari kencang. Tapi kalau ijlawadha, berlari sangat kencang. Ya, berlari sangat kencang. Nah, artinya faedahnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu mubalaghah lazim. Nah, untuk faedahnya di sini sama, yaitu mubalaghah lazim. Ya, karena ketika dipindahkan sulasi mujarad kepada bab ini, if awwala, nah faedah yang muncul adalah sangat. Ya, sangat berlari kencang gitu. Jalaza berlari, kalau ijlawadha berlari sangat kencang. Atau sangatnya 2 kali atau sekali, Ustaz? Itu sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada yang sangat-sangat, itu sebenarnya nggak ada ya. Oh. Tapi zauk yang muncul saja untuk supaya kita supaya kita merasakan gitu ya. Karena yang bisa merasakan ijlawadha ini maknanya mubalaghah kan orang Arab sebenarnya. Ya, dan mubalaghahnya itu lebih mubalaghah, lebih sangat, lebih dominan daripada sekedar sangat. Nah, supaya kita bisa merasakan, nah saya tambahkan sangatnya 2 kali. Nah, itu bahasa kita aja. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, nggak ada yang sangat itu 2 kali ya. Sangat nggak ada. Nah, ini hanya sebagai gambaran saja. Kalau ketika sulasi mujarad dipindah ke bab ini, maka maknanya lebih lebih mubalaghah, sesuatu yang sangat dominan gitu. Oke. Nah, kemudian untuk nama babnya kira-kira apa Bapak Ibu? If awwala yaf'awwilu. Nah, nama babnya adalah bab Walun. if'iwal. Ya, bab if'iwalun. If'iwal. Karena masdarnya adalah if awwala yaf'awwilu if'iwalan. Nah, itu makanya nama babnya adalah if'iwal. Nah, untuk faedahnya seperti yang kita sebut tadi adalah mubalaghah lazim. Nah, contohnya ijlawadha. Gimana cara bacanya, Bapak Ibu? Ijlawadha al-fa'il. Al-ibilu
idza sara bi ziyadati sur'atin. Sur'at. Nah, jadi ijlawadal ibilu, onta itu telah berlari sangat kencang, ya, atau onta itu berlari sangat kencang. Idza sara, apabila dia sara bi ziyadati sur'atin, dengan sangat cepat. Nah, jadi ijlawada di sini memunculkan makna berlari sangat Cepat. cepat atau sangat kencang gitu ya. Nah, berbeda dengan jalada. Kalau jalada artinya cuma berjalan biasa. Ya, berjalan atau berlari biasa. Nah, inilah 4 wazan untuk sulasi mazid di salasati ahruf. Yang pertama adalah istaf'ala yastaf'ilu. Yang kedua if'ala yaf'a'ilu. Kemudian if'ala yaf'alu, dan yang terakhir if'awwala yaf'awwilu. Nah, coba kita hafalkan sebentar Bapak Ibu. Bab pertama barusan apa? Istaf'ala Istaf'ala yastaf'ilu. yastaf'ilu. Bab 2 if'awwala Yaf'a'ilu. yaf'awwilu. Bab 3 If'ala. if'ala If'ala yaf'alu. yaf'alu. Ya, bab 4 If'awwala if'awwala. yaf'awwilu. Nah, if'awwala yaf'awwilu ya. Oke. Nah, ini 4 wazan untuk sulasi mazid 3 huruf. Nah, sekarang kita akhiri dengan membaca tasrif wazan ya untuk bab ini. Oke, sebentar Bapak Ibu. Ustadz, mohon maaf Ustadz, yang tadi yang Sofiro itu Ustadz nggak ada di kamus Sufuro. Gimana? Yang berwarna kuning itu tadi Ustadz. Oh iya, sebentar Mbak. Yang kuning tadi ya? Iya Ustadz. Oke. Ya, kalau nyarinya di kamus apa Mbak? Di Iya, kamus Muhammad maksudnya Yunus. iya Mahmud Yunus Ustadz. Nggak ada Oke. maksudnya itu kalau Sofuro gitu Ustadz. Adanya Hmm, Sofaro Yasfiru itu artinya bersiul dengan kedua bibirnya. Oke. Terus Terus ada yang Sofaro. Ada yang Sofiro Yasfaru, Sofaron itu artinya bejana atau kosong gitu. Oke. Nah, terus Sufroh ada nggak? nggak ada Sofroh. Ustadz. Oh iya ya. Oh iya ada Ustadz yang ini, yang berwarna kuning asfaro, jamaknya Nah. sufro. Safro ya. Iya. Sufro atau safro. Soalnya Kalau di Quran, sini kalau di Quran itu kan kalau di sini sufro Ustadz. iya. Atau saya salah lihat kayaknya. Kalau di Quran itu kan safro ufaqi'ul launuha. Oh. Nah, safro. Iya. Nah, itu jamak Oh dari iya, asfar. ini ada atas bawahnya lagi ada mim itu apa Ustadz mubtada ya? Mim. Mim gitu terus iya sofro iya benar-benar Ustadz. Sudah ketemu Ustadz. Safro. Berarti ada ya, ada. Jadi safro itu jamak dari asfar. Artinya kuning ya. Iya, yang berwarna kuning Ustadz. Oke. Nah, jadi bisa jadi ya fiil madhinya itu diambilkan dari isim. Karena warna itu nggak semuanya berasal dari kata kerja fiil sulasi mujarrad ya. Bisa juga dari kalimat isim yang dijadikan fiil. Nah, isfarro. Oke. Terus ini Ustadz, jangan ditutup dulu ya Ustadz. Yang Ya. ini, yang dari bab 1 sampai bab 4 itu patokannya fa'ala yaf'ulu semua ya Ustadz bawahnya? Iya, asalnya fa'ala yaf'ulu semua. Ketika dipindahkan ke istaf'ala, ketika dipindahkan ke bab pertama sulasi mazid di salasati ahruf menjadi istaf'ala yastaf'ilu. Ya sebenarnya nggak masalah. Nggak hanya dari bab fa'ala yaf'ulu saja yang bisa dipindah ke istaf'ala. Dari yang lain pun bisa. Yang lain bisa ya Ustadz. Ya, ini hanya menegaskan saja kalau istaf'ala
ini asalnya adalah dari sulasi mujarrad. Jarod. Nah, salah satu dari sulasi mujarrad itu adalah fa'ala yaf'ulu. Ulu. Jadi bisa saja istaf'ala itu asalnya fa'ala yaf'ilu. Ya, Oh ya Ustaz. bisa Iya, saja Ustaz. istaf'ala itu nanti berasal dari fi'il yang fa'ila yaf'alu. Nggak masalah. Ya, ini saya munculkan hanya untuk menunjukkan mana yang huruf asli dan mana yang huruf tambahan. Nah, itu maksudnya. Bukan hanya dari bab fa'ala yaf'ulu maksudnya. Oh ya, baik Ustaz. Oke, mudah-mudahan bisa Terima kasih dipahami ya. Ustaz. Ya. Iya, paham Ustaz, insyaallah. Oke. Nah, sekarang sebelum kita tutup, kita baca bersama dulu amsilah tasrifiyah yang wazannya saja ya. Oke. Nah, sekarang sudah masuk di sulasi mazid bi thalathati ahruf. Nah, ini. Halaman 28-29. Bagi Bapak Ibu yang punya kitabnya, nah bisa dibuka halaman 28 dan 29 ya. Oke. Nah, ini istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Halo. Nah, istaf'ala fi'il madhi ya, Madhi. yastaf'ilu Mudhari. mudhari, istif'alan Masdar. masdar, mustaf'alan Masdar Masdar mim. mim. masdar mim, mustaf'ilun Isim Isim fa'il. fa'il. mustaf'alun Isim maf'ul. Isim maf- istaf'il Fi'il amr. Fil amar. la tastaf'il Fi'il nahi. Nahi. mustaf'alun yang pertama. Isim zaman. Isim zaman. Nah, mustaf'alun yang kedua. Isim makan. Nah, isim makan. Oke. Nah, untuk nada tasrifannya sama dengan bab fa'ala yufa'ilu Bapak Ibu. Ya. Oke, kita baca istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun itulah isim zaman dan makan sekalian. Jadi tambahannya agak unik ini. Itulah isim zaman dan makan Sekalian. supaya nadanya pas saja. Oke, kita ulang Bapak Ibu. Istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun itulah isim zaman dan makan sekalian. Istakhraja yastakhriju istikhrajan wa mustakhrajan fahuwa mustakhrijun wa dzaka mustakhrajun istakhrij la tastakhrij mustakhrajun mustakhrajun itulah isim zaman dan makan sekalian. Oke, itu bab pertama. Bab keduanya sama nadanya. Oh, ya, Ustaz. Ya. If'ala yaf'awilu if'i'alan wa muf'awalan fahuwa muf'awilun wa dzaka muf'awalun if'awil la taf'awil muf'awalun muf'awalun itulah isim zaman dan makan sekalian. Oke, kita ulang bersama if'awala if'awala yaf'awilu if'i'alan wa muf'awalan fahuwa muf'awilun wa dzaka muf'awalun if'awil la taf'awil muf'awalun muf'awalun itulah isim zaman dan makan sekalian. Ihlau la yahlau li ihlilaan. Oke, bersama. Ihlau la yahlau li ihlilaan wa muhlaulan fahuwa muhlaulin
Wadaka muhlaulan ihlauli la tahlauli muhlaulan muhlaulan. Itulah isim zaman dan makan sekalian. Agak Oke. susah ya. Ustaz, ini ya. Iya, Bu. Beletet. Oke. Nah, itu bab kedua ya. Nah, sekarang bab ketiga. Bab ketiga kita sama dengan apa itu? Tafa'ala yatafa'alu, if'ala yaf'alu, if'ilalan wa muf'alan. Fahuwa muf'alun wa dhaka muf'alun. If'alla la taf'alla muf'alun muf'alun. Jadi ada yang ini di YouTube itu ada yang nanya, ini panjang pendeknya kenapa nggak diperhatikan gitu ya? Nah, di sini tujuan kita menyanyikan itu bukan dalam rangka membacanya sebagaimana halnya Al-Qur'an ya, Bapak Ibu. Ini hanya dalam rangka mempermudah hafalan bagi yang menghafalnya harus pakai nada. Nah, kalaupun nggak pakai nada nggak masalah, ya. Kalau pakai nada, panjang pendeknya di sini nggak masalah kalau tidak disesuaikan karena ini bukan Al-Qur'an, karena ini bukan Al-Qur'an ya. Yang wajib menerapkan ilmu tajwid hanya di Al-Qur'an. Bahkan di hadis pun kita nggak wajib menerapkan kaidah tajwid. Nah, itu. Kalau ada yang bertanya, ya. Oke, kita baca bersama. If'ala yaf'alu, if'ilalan wa muf'alan. Fahuwa muf'alun, fadzaka muf'alun. If'ala la taf'ala alun. Oke, ihmarra. Ihmarra yahmaru, ihmiraran wa muhmaran. Fahuwa muhmarun wa dhaka muhmarun. Ihmarra la tahra muhmarun muhmarun. Nah, gitu ya. Oke, ini bab ketiga. Nah, bab yang terakhir ini sama persis dengan bab 1, 2. Ya. If awwala atau dengan ifta'ala juga bisa ya. If awwala yaf'awilu, if iwalan wa muf'awalan fahuwa muf'awilun wa dhaka muf'awalun. If awwil la taf'awil muf'awalun zaman makan. Nah, oke. Sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. If awwala yaf'awilu, if iwalan wa muf'awalan huwa muf'awilun wa dhaka muf'awalun. If awwil la taf'awil muf'awalun zaman makan. Oke, terakhir. I'lawata ya'lawitu i'liwatan wa mu'lawatan fahuwa mu'lawitun wa dhaka mu'lawat i'lawit la ta'lawit mu'lawatun zaman makan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini akhir dari bahasan sulasi mazid bi thalathati ahruf. Nah, bisa Bapak Ibu lihat, semakin ke belakang, mauzunnya semakin sedikit. Ya, artinya apa? Semakin ke belakang, contoh-contoh wazan ini semakin sedikit. Nah, jadi yang paling banyak itu adalah sulasi mujarrad, kemudian rubai mujarrad, kemudian mulhaq rubai, dan seterusnya. Semakin ke ujung, maka contohnya semakin sedikit. Nah, jadi minggu ini Bapak Ibu bisa menambahkan hafalan wazan untuk sulasi mazid
bi salasati ahruf. Oke, mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita sehat, insya Allah. Rabu, Kamis, minggu depan kita akan lanjutkan di wazan-wazan setelah ini. Ya, wazan rubai mazid, biharfin dan biharfain. Insya Allah. Oke, sampai di sini Bapak Ibu kita cukupkan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ya, Ustaz. sama-sama Bapak Ibu ya. Ya, wa iyyakum. Oke, izin nutup Zoom ya Bapak Ibu.